selamat pagi yang di rumah. Kasih Kristus senantiasa menyertai kalian semuanya. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang selalu ada di luar kota, yang selalu dengan setia mengikuti. Tuhan memberkati kalian. Buka roh kalian bahwa apa yang kita belajar pada hari-hari terakhir ini itu biarlah menjadi sesuatu yang kemudian memang Tuhan kehendaki untuk saudara dan saya bergerak bersama dengan Tuhan. 2 minggu berturut-turut, dua minggu yang lalu, dari kita belajar tentang seri Pentakosta. Yang pertama kita telah belajar tentang baptisan Yesus dan kepenuhan Yesus dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu minggu yang lalu kita belajar bersama-sama tentang pengurapan yang terjadi, yang ada dalam diri Yesus, sehingga kemudian pelayanannya menjadi luar biasa. Sekarang mari kita bersama-sama membuka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Saya baca buat saudara semuanya. Perhatikan setiap kebenaran, setiap kata yang datang daripada firman Tuhan. Saya yakin, saya percaya firman Tuhan mempunyai kuasa. Firman Tuhan adalah kekuatan buat kita semuanya, orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan dalam hatinya, dan dia bergerak bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Judulnya Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Waktu dia berkata bukuku yang pertama yang ditulis oleh Lukas kepada Theophilus, itu adalah Injil Lukas. Jadi saudara mesti mengerti, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul yang menulis adalah orang yang sama, yaitu Dr. Lukas. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Garis bawahi, memberi perintahnya. Kata perintahnya, saudara garis bawahi. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Garis bawahi, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar bersama-sama dari yang pelajaran-pelajaran kita. Sekarang saya akan mengajak saudara memperhatikan ayat 4 dan ayat 5 dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ini. Perhatikan dengan baik apa yang ada di dalam ayat 4 dan ayat yang kelima. Perhatikan bahwa Yesus di situ, dia memerintahkan kepada murid-muridnya. Dia menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Jadi ada sebuah dasar, ada sebuah landasan, yaitu Yesus memerintah mereka. Yesus menyuruh mereka supaya mereka tidak buru-buru keluar dari Yerusalem, tapi mereka supaya tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Nah, janji Bapa itu apa? Mari kita bandingkan dulu dengan Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-21. Yesus memberikan perintah kepada mereka supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Jadi ada sebuah perintah, ada sebuah kebenaran yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka menantikan janji Bapa. Injil Lukas pasal 23 ayat 21. Bukan Injil Lukas 23. Lukas 20.
49. Lukas 24 ayat 49. Dikatakan begini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Jadi ini melanjutkan apa yang ditulis di Injil Lukas dan kemudian dilanjutkan di Kisah Para Rasul. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan mengirimkan kepadaku apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Ada dua hal yang perlu saudara dan saya perhatikan di situ. Yang pertama ada janji Bapa. Janji Bapa. Yang kedua, Yesus yang mengirimkannya. Jadi Bapa menjanjikan sesuatu dan Yesus yang melaksanakan. Yesus yang mengerjakan, menggenapi apa yang dijanjikan oleh Bapa dan dia mengirimkan kepada murid-muridnya. Kata mengirim di situ saudara dan saya mesti perhatikan. Ini penting sekali supaya saudara dan saya mengetahui bahwa janji Bapa itu yang mengirim adalah pribadi Kristus sendiri. Bukan manusia, bukan nabi-nabi yang biasa, tetapi Yesus Kristus sendiri. Dia yang akan mengirimkan apa yang telah dijanjikan oleh Bapa. Kata janji di situ dijanjikan Bapa dari kata dasar janji. Kata janji itu ditulis dengan epagalia. Epagalia. Epa, E-P-A-G-G-A-L-I-A. G-nya double. G-nya ada dua, epagalia. Nah, kata janji ini punya pengertian yang lain selain janji, adalah sebuah keputusan. Jadi epagalia itu adalah keputusan. Perhatikan dengan baik, saudara. Saya mau mengajak saudara bahwa segala sesuatu yang terjadi itu selalu ada dasar kebenarannya. Ada landasan firman-Nya, ada keputusan yang datang daripada Tuhan. Kenapa saya menyampaikan ini? Supaya saudara dan saya ketika menjadi orang percaya, ketika saudara dan saya bergerak dalam kehidupan pelayanan saudara dan saya di tempat ini, saudara dan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, segala sesuatu harus ada dasar kebenarannya. Bukan karena pengalaman pribadi, bukan karena kemudian asumsi saudara atau kepandian teologi kita. Enggak, harusnya segala sesuatu yang saudara dan saya kerjakan, dan bahkan dalam pelayanan saudara, harus ada dasar kebenaran firman yang kemudian menyertainya, landasan di dalam pelayanan kita. Sebab masa sekarang ini ada banyak orang menyampaikan firman Tuhan, bergerak dalam pelayanan, itu nggak ada landasan firman-Nya. Seringkali adalah menurut keinginannya sendiri, pemikirannya sendiri, pengalamannya sendiri, yang belum tentu pengalamannya itu adalah sebuah kebenaran. Makanya kebenaran firman-Nya harus terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, kemudian berkata begini, apa yang diputuskan oleh Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, saudara dan saya mesti mengertinya, mesti memahaminya, bahwa apa yang terjadi, yang pada saat itu terjadi kepada Yesus, bahkan kemudian kepada murid-muridnya, itu adalah sesuai dengan janji Bapa. Itu adalah sesuai dengan keputusan yang datang dari Bapa sendiri. Nah, keputusannya begini. Lihat di sini dikatakan begini. Tinggallah di dalam kota ini sampai kamu apa? Sampai kamu yang keras, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Jadi janji itu, keputusan Bapa itu, yaitu supaya murid-murid Yesus, supaya semua orang percaya, termasuk saudara dan saya, yaitu diperlengkapi dengan apa? Kekuasaan. Halo, ada yang hadir pada pagi hari ini? Kalian menyimak dengan baik firman Tuhan, kayaknya pikiranmu melayang-layang kemana-mana. Dan ini, saudara dan saya mesti mengetahui dan melihatnya dengan baik. Apa tujuan kemudian janji Bapa itu? Apa tujuan pencurahan Roh Kudus itu? Apa tujuan dari keputusan Bapa itu? Keputusannya adalah supaya pengikut-pengikut Kristus itu diperlengkapi semuanya, tanpa terkecuali, yaitu diperlengkapi dengan
dari tempat yang maha tinggi. Saudara dan saya mesti memahami ini. Saya ingin menjelaskan, apalagi saudara dan saya adalah orang-orang yang ada di dalam gereja, yang kemudian dalam pelayanannya bergerak dalam Pentakosta dan karismatik. Saudara dan saya mesti paham bahwa kemudian janji itu adalah tentang sebuah perlengkapan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Kata diperlengkapi itu ditulis dengan kata enduo. Kata enduo itu salah satu definisinya adalah mengenakan atau berpakaian. Enduo, tulisannya biasa saja, enduo. Itu artinya mengenakan. Perhatikan ini, mengenakan itu berpakaian seperti seseorang mengenakan gini. Saya mengenakan pagi ini, mengenakan jas, ya, mengenakan, saya memakainya. Jadi ini sebuah perlengkapan. Kalau saudara dan saya memahami kata mengenakan itu, kaitannya begini, penting sekali buat pemahaman orang-orang dulu. Seorang yang kemudian dilantik, kemarin kan kemudian saya menjelaskan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu dilantik, betul kan? Dilantik untuk sebuah tugas yang khusus. Saudara perhatikan, imam-imam zaman dulu di Perjanjian Lama, ketika mereka dilantik menjadi seorang imam dalam pelayanan, mereka kemudian mengenakan apa? Ya, mengenakan jubah imam. Jadi berbeda. Jadi mereka pakai pakaian imam, ada topinya, ada bajunya yang warnanya putih, linen, ya begitu kan, begitu. Itu mengenakan. Jadi orang langsung tahu bahwa mereka ini adalah imam-imam. Betul? Dan kemudian mereka punya tugas khusus sebagai seorang imam. Jadi dia mengenakan. Di dalam mengenakan pakaian tersebut, mengenakan jubah itu ada otoritasnya. Sama seperti seorang polisi yang mengenakan pakaian dinas, pakaian polisi. Itu orang kemudian begini, ini adalah aparat negara. Ada kuasa di dalamnya yang menyertainya, ada kekuatan, ada otoritas dari negara atas polisi yang berseragam. Bahkan seperti ini sebenarnya, kalau seseorang dengan polisi itu kalau dia sudah pakaian seragam, orang itu tidak boleh menyentuhnya. Kalau kemudian berdebat begitu, itu dia tidak boleh kemudian tangannya dia memegang polisi yang sedang dinas. Sebab itu adalah namanya sebuah perlawanan, pemberontakan, itu bisa dihukum. Tapi sebenarnya harusnya seperti itu. Tapi di Indonesia kan orang main dorong-dorong seperti itu. Dia tidak paham bahwa ada otoritas dalam dirinya. Seorang raja, kalau kemudian dia memerintah, dia apa? Mengenakan jubah seorang raja, pakaian raja. Dia tidak sama seperti orang-orang yang lainnya. Dia mesti mengenakan pakaian raja. Jadi begitu dia berdiri, dia berjalan, semua orang akan menghormatinya. Keberadaannya, pakaiannya itu bukan hanya sekedar pakaian supaya hangat, tapi itu ada sebuah simbol di dalamnya, ada kuasa di dalamnya. Jadi orang akan menghormatinya. Semakin hebat raja itu, mengenakan jubah juga semakin indah. Saudara kemudian bisa mengerti, kemudian ada juga yang namanya jubah nabi, Luna. Ada jubah nabi. Saudara masih ingat kemudian peristiwa Nabi Elia waktu terangkat ke surga. Kemudian Elisa berkata, berikanlah kepadaku pengurapan yang 2 kali lipat yang daripadamu. Kemudian berkata, kalau kamu bisa melihat aku naik ke surga, dan kemudian kamu akan menerimanya itu. Dan kemudian waktu dia naik, apa yang kemudian ditinggalkan Elia kepada Elisa? Jubahnya. Orangnya naik cuma lucu, kemudian dia naik tapi kemudian jubahnya tertinggal, jubahnya jatuh dari atas, dan kemudian jubah itu diambil oleh Elisa dan dikenakan oleh Elisa. Sejak saat itu pengurapan 2 kali lipat terjadi dalam kehidupan Elisa dalam pelayanannya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalian yang hadir di tempat ini menerima pengurapan 2 kali lipat kalau kalian bisa menerima jubah yang datang daripada Tuhan. Saya tidak ingin saudara dan saya hanya menjadi orang biasa. Saya tidak ingin kalian datang, duduk, diam, pulang, tidak menerima sesuatu yang datang daripada Tuhan.
Saya berdoa kalian menjadi orang-orang yang hebat di hadapan Tuhan, dengan urapan yang baru, urapan yang kemudian 2 kali lipat, yang kemudian saudara alami bersama dengan Tuhan. Ketika saya bicara seperti ini, hanya beberapa orang yang hatinya terbuka dan rohnya melonjak-lonjak, tapi yang semua yang lainnya biasa saja. Berbahagialah engkau yang mengerti dan memahami, yang hatimu terbuka senantiasa dengan Tuhan. Engkau akan menerima sesuatu yang datang daripada Tuhan. Saya sudah mengulang-ulang bicara kepada kalian dan mengajar segala sesuatu kalau kemudian datang daripada Tuhan, terimalah dengan rohmu, bukan hanya sekedar dengan telingamu, bukan hanya sekedar sebagai pengetahuanmu, tapi rohmu yang terbuka. Sebelum saya melanjutkan, saya memberikan kesaksian buat saudara. Beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba sudah malam, tiba-tiba ada messenger yang dari Facebook itu, kemudian messenger ada seorang, kemudian berkata, "Shalom Pak, saya lihat, saya kenal orang ini, anak ini, dia dari Kendari, pemuda di Kendari." Lalu dia bertanya, dia memberitahu pada saya baru sadar bahwa Bapak adalah alumni dari sekolah Tawangmangu. "Oh ya," saya bilang. Kemudian, "Bapak angkatan berapa?" Dia tanya. "Saya angkatan 20. Lama sekali ya. Angkatan 20 itu lulus tahun 89. Lalu dia bilang begini kepada saya di Messenger, "Saya mau bersaksi kepada Bapak bahwa saya sekarang sudah lulus dari Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu bulan lalu." Jadi bulan lalu dia sudah lulus, 4 tahun dia kuliah di STT Tawangmangu. Lalu kemudian sekarang dia lagi praktek di GBI yang ada di Tegal. Dia bilang begini, "Pak, saya masih ingat 4 tahun yang lalu ketika Bapak khotbah di ibadah youth. Ibadah youth-nya di sana tidak terlalu banyak sebenarnya. Tapi kemudian Bapak tiba-tiba bicara begini, ada di antara kalian yang hadir pada saat ini, ketika mendengarkan firman Tuhan ini, kemudian hati kalian bergejolak, bergelora, kalian seperti ada sebuah panggilan yang ada dalam daripadamu." Lalu kemudian dia selama mendengarkan firman Tuhan, memang rohnya itu seperti melompat-lompat, melonjak-lonjak. Lalu kemudian seperti ada panggilan, bukan seperti ada panggilan Tuhan dalam dirinya. Dia bergumul dengan apa yang kemudian firman Tuhan yang sampaikan dan pernyataan yang saya sampaikan dalam kehidupan. Saya tidak tahu siapa yang kemudian ada manusia yang menerima apa yang saya sampaikan. Orangnya saya tidak lihat, masih tidak siapa orang itu, tapi saya berkata di sini ada orang yang kemudian kalau dia setia mendengarkan dan menerimanya, menangkapnya, akan dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Lalu tidak lama besoknya kemudian dia diskusi dengan pengerja di situ, dengan hamba Tuhan full timer di situ. Dia berkata, "Saya mau sekolah Alkitab." Dan kemudian disuruh berdoa dan kemudian dia sekolah Alkitab dan sudah selesai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa firman Tuhan itu mempunyai kekuatan, mempunyai kuasa. Makanya saya cuma mengajak kepada saudara, jangan menjadi jemaat biasa. Saudara mesti menangkap sesuatu yang datang daripada Tuhan. Kita lanjut di sini, bahwa isi daripada janji Tuhan itu supaya setiap orang diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Keren sekali, luar biasa sekali apa yang Tuhan nyatakan pada murid-muridnya pada waktu itu. Dan yang saya percaya ini juga Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semuanya. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana caranya Tuhan memperlengkapi murid-muridnya pada waktu itu dengan kekuasaan tadi, dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi ini. Saudara yang kasih Tuhan, bukalah rohmu dan terimalah jubah yang datang daripada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang kemudian turun dalam kehidupanmu, jubah apa yang kemudian Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Saya yakin, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, yang kalau kamu mengenakannya, pelayananmu akan menjadi berbeda dari orang lainnya. Saya selalu berkata begini kepada saudara, tolong dengar dengan baik. Saya akan mengulang-ulangnya sebab banyak orang masih belum pernah mengerti. Jangan pernah melihat pelayanan orang lain. Ada yang amin. Jangan pernah melihat pelayanan orang lain. Kamu selalu kemudian membandingkan dirimu dengan orang lain dan kamu tidak pernah melihat jubah apa yang Tuhan berikan dalam dirimu. Kamu mesti mengerti dan memahami jubah apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu.
Jubah sebagai seorang apa? Pelayan Tuhan di bidang apa? Kalau jubahmu pujian penyembahan, itu memang jubahmu dan tidak akan mungkin diambil oleh orang lain. Kalau jubah pelayananmu adalah jubah penggembalaan, biar orang merongrong kamu jubahmu tetap jubah penggembalaan. Betul tak? Seorang pemimpin. Kalau kamu mempunyai jubah kenabian, mau orang jelek-jelekin kamu, menjatuhkan kamu, gosipin kamu, jubahmu tidak akan pernah hilang oleh karena perkataan orang. Makanya jangan pernah bandingkan apa yang Tuhan berikan dalam dirimu dengan orang lain. Seringkali kita ini begini, kita sudah memakai sesuatu, tapi kita suka iri dengan apa yang dipakai oleh orang lain. Begitu kan? Apalagi kalau ibu kan, mama kan, sudah pakai gelang, lihat orang lain pakai gelang, iya tahu wah gelangmu bagus, kamu juga sudah pakai gelang, kan? Bersyukurlah dengan apa yang sebenarnya ada dalam dirimu. Kita semua itu orang lainnya gini. Saya ingin beritahu buat saudara, tolong dengar-dengar Pak. Tolong dengarkan baik. Orang melakukan perbuatan baik, orang melakukan pelayanan yang baik, belum tentu berasal dari roh. Saya ingin tunjukkan kepada saudara, orang bisa melayani itu hanya dengan kekuatan daging, bukan dari roh. Dia tidak melakukan yang jahat, tidak melakukan yang jahat. Dia melayani, dia pelayanan, bantu orang, tolong orang. Tapi masalahnya itu dengan dagingnya, dengan kekuatan dagingnya. Sama seperti begini. Bisakah saudara memberi kepada orang minta-minta, para pengemis, memberi tanpa kasih? Bisa, karena kamu punya uang. Kamu bisa memberikan uangmu, tapi tanpa kasih kepada orang itu. Tapi kalau kamu punya kasih dalam dirimu, maka kamu berbagi dengan orang lain. Berarti ini, orang berbuat baik belum tentu itu datang daripada Tuhan. Nah biasanya orang yang suka berbuat baik seperti itu, selalu kemudian ingin dapat apa? Ngerti gitu loh. Selalu suka pamer, suka selfie. Tapi Daniel bilang gini, kalau dengerin Papi Daniel itu jangan datangnya belakangan. Sudah mau akhir-akhir baru kemudian muncul. Lalu bilang gini, salam Papi. Kamu nontonnya bagian akhir baru salam Papi. Saya dari awal saja tidak salam Papi. Gini. Seringkali orang sumbangannya, bantuannya belum datang. Saya tanya, mana lebih dulu sumbangannya datang atau fotonya datang duluan? Sudah, kita tidak begitu. Saya ingin begitu supaya saudara mengerti. Apa yang Tuhan percayakan padamu, itu saja yang kamu kerjakan. Tidak perlu pusing dengan orang lain. Makanya saya selalu bilang pada begini buat kita semuanya. Saya tidak suka dalam sebuah pelayanan itu pelayanan copy paste. Mengerti? Selalu mencontek orang lain. Oh dia bergerak begini, kita ikut. Oh dia bergerak begini, kita ikut. Itu menunjukkan bahwa kamu tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Salah sih maksudnya. Kalau kamu punya hubungan hubungan baik dengan Tuhan, kamu suka duduk dalam hadirat Tuhan. Apa yang kamu kerjakan itu adalah berdasarkan instruksi, berdasarkan keputusan yang datang daripada Tuhan. Jauh lebih bagus itu daripada kamu kelihatan gemerlap, tapi kamu cuma mencontoh itu ide orang lain, tidak original. Kamu dilahirkan dengan original, kok kamu kemudian mau mati dengan fotokopi yang palsu. Jadi miliklah pelayanan yang original yang datang daripada Tuhan. Kalau kamu diberikan kemudian suka belas kasihan, kerjakan itu. Kalau kemudian kamu suka menolong orang lain, kerjakan itu. Nggak perlu kemudian ada publikasi, nggak perlu upload, karena kamu sudah mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Kalau kau dipanggil untuk memimpin pujian, kerjakan itu. Kalau kamu dipanggil sebagai seorang pengkhotbah, kerjakan itu. Tapi pengkhotbah yang benar, menyampaikan kebenaran dan dengan pengurapan yang datang daripada Tuhan. Hanya terakhir saya akan bicara tentang kuasa yang datang daripada Tuhan, supaya kalian bergerak dengan kuasa, dengan otoritas yang datang daripada Tuhan, dengan api Pentakosta, menyatakan kemuliaan Tuhan kembali. Saudara dan saya perlu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Bagaimana kamu mau diperlengkapi kalau kamu gak serius dengan Tuhan? Sekarang kita lihat bagaimana cara memperlengkapinya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat.
Judulnya apa? Judulnya perikopnya apa? Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, jadi perayaan Pentakosta buat orang Yahudi, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Perhatikan ini dengan baik. Tiba-tiba apa? Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan, murid-murid setelah kemudian menyaksikan Yesus terangkat ke surga, mereka kemudian kembali ke Yerusalem. Firman Tuhan katakan begini, mereka dengan tekun berdoa, mereka berkumpul bersama-sama, menantikan janji Bapa, menantikan ketetapan tadi, menantikan keputusan tadi. Mereka waktu menantikan keputusan itu, mereka tidak santai. Mereka berkumpul bersama-sama, mereka sehati dalam perkumpulan mereka. Mereka berdoa dengan serius, dengan penuh kerinduan, menantikan apa yang sudah Bapa janjikan buat mereka. Mereka menunggunya dengan sungguh-sungguh, dengan rasa haus, dengan rasa lapar, dengan sesuatu yang serius dalam diri mereka. Mereka menantikannya, dan ketika mereka berkumpul dan berdoa, itulah apa dikatakan di situ, Roh Kudus turun. Perhatikan ini, saya ingin menunjukkan kepada saudara kesejajarannya apa yang dialami oleh murid-murid dan apa yang dialami oleh Yesus. Saya biar di depan ini membuka Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Saudara kembali buka kemudian di Injil Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22 yang saya sudah menjelaskan sebenarnya. Tapi saya ingin menunjukkan kesejajarannya, polanya, bahwa pola yang kemudian Yesus alami ternyata polanya sama dengan yang murid-murid alami. Perhatikan di Injil Lukasnya, saudara buka Injil Lukasnya. Injil Lukasnya pasal 3 ayat 21. Lukas pasal 3 ayat 21 dan 22. Oke. Injil Lukas dikatakan begini, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Jadi yang ini polanya. Setelah dibaptis, Yesus sedang berdoa. Mereka berkumpul di loteng Yerusalem, mereka berkumpul untuk berdoa. Lihat bahwa inilah pola yang kemudian terulang di dalamnya. Kenapa saya ingin menyampaikan begini kepada saudara, supaya saudara dan saya nanti bisa menyadari pergerakan yang akan datang itu selalu ada pola yang ada di dalam Alkitab. Perhatikan ini, Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus ketika dia sedang berdoa. Murid-murid dipenuhi Roh Kudus ketika mereka sedang berdoa. Mereka berkumpul dan sedang berdoa. Dikatakan kemudian selanjutnya tiba-tiba turunlah dari langit. Ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Tiba-tiba turunlah dari apa? Dari langit. Kalau di sini Kisah Para Rasul pasal 2, tiba-tiba turunlah dari langit. Nah, coba kalau saudara lihat Injil Lukas dikatakan situ, ketika Yesus sedang berdoa, terbukalah langit. Ya betul? Terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus. Lihat, selalu ada pola yang sama. Yesus sedang berdoa, terbukalah langit. Murid-murid berkumpul dan berdoa, maka kemudian turunlah dari langit. Jadi ada sesuatu yang datang dari atas, dari kerajaan surga, terbukalah. Lalu kemudian kalau selanjutnya dikatakan di sini di Kisah Para Rasul, turunlah Roh Kudus ini pertama ditandai dengan suatu tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat selanjutnya dikatakan begini, dan apa?
tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ingat bahwa peristiwa ini terjadinya masih dalam keadaan terang. Oke, perhatikan dengan baik. Dikatakan gini, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Berdoa, ada sesuatu yang dari langit terbuka dan turun, dan kemudian ada lidah api. Pola yang dialami Yesus setelah dia dibaptis dan sedang berdoa, maka kemudian terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Sama polanya? Benar? Sama, lihat dengan baik. Yesus kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi itu kemudian Roh Kudus dalam berupa burung merpati dan hinggap di atasnya dan ada dalam kehidupan Yesus. Nah, pada murid-muridnya itu lidah-lidah api yang turun di atas mereka masing-masing. Perhatikan, hinggap pada mereka masing-masing. Tahu masing-masing? Jadi ada yang ketinggalan tidak? Ada yang ketinggalan tidak sebenarnya? Jadi sebenarnya janji Bapa ini ditujukan buat orang tertentu atau buat semua orang percaya? Semua orang percaya kan? Betul nggak? Tapi kenapa seringkali di masa sekarang ini tidak semua orang percaya menerima janji yang datang daripada Bapa, menerima keputusan daripada Tuhan, tidak diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Padahal seharusnya itu terjadi kepada semua orang percaya. Kita kembali ke kisah para rasul tadi. Perhatikan, setelah mereka penuh dengan Roh Kudus di sini, lalu kemudian orang-orang pada waktu itu, setelah mereka murid-murid itu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Karena ayat 4 dikatakan di situ, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tanda pertama ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, ketika mereka dibaptis dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang lain. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lainnya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, setelah peristiwa ini, ketika orang-orang waktu itu mendengar, karena mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang kemudian dimengerti oleh orang-orang pada waktu itu, yang datang dari Arab, dari Kreta, dari tempat-tempat yang lain, mereka sedang berkumpul, lalu mereka menjadi heran. Tapi perhatikan ini, tidak semuanya orang menjadi heran. Selalu ada dua sisi, ada pro dan ada kontra. Itu sudah wajar. Saudara kemudian perhatikan zaman sekarang, kalau saudara melihat sesuatu vlog atau sesuatu yang diupload di YouTube atau di mana, selalu kemudian ada kelompok-kelompok yang kemudian senang, ada kelompok-kelompok yang kemudian juga tidak senang. Kadang-kala saya bingung. Kalau saya kan suka nonton itu yang YouTube yang food vlogger, yang makanan-makanan gitu kan. Ada juga makanan-makanan yang like banyak, tapi yang aneh juga yang kemudian jempol ke bawah itu juga banyak seperti ini. Apa maksudnya orang ini? Kenapa tidak memberi like tapi kemudian jempol ini? Padahal itu cuma hanya makan-makan yang untuk sekedarnya kemudian memberitahukan, menginformasikan, untuk senang saja. Perhatikan ini. Itulah sifat manusia. Hampir dalam semua segi kehidupan ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Sama kemudian ketika peristiwa ini terjadi, ada orang-orang yang kemudian mereka terheran-heran. Mereka kemudian merasa takjub dengan apa yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Tapi tidak sedikit kemudian ada orang-orang yang menyindir mereka, mengolok-olok mereka, mengatai-ngatai mereka dengan sesuatu yang tidak baik. Lihat di ayat yang ke-13 dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ini. Dikatakan begini. Tetapi orang lain apa? Menyindir.
Dan kemudian mereka berkata gini, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ketika terjadi sebuah lawatan Tuhan, ketika peristiwa Pentakosta terjadi pada waktu itu, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Yesus, kepada gereja yang ada pada waktu itu, gereja mula-mula, ketika mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, tidak sedikit ada orang-orang yang kemudian menyindir mereka dan mengatakan begini, mereka sedang mabuk. Ini sesuatu ejekan, itu suatu olokan kepada murid-murid Yesus, bahwa mereka ini sedang mabuk oleh anggur manis pada waktu itu. Saudara perhatikan ini, saudara dan saya tidak perlu kemudian menjadi gentar kalau ada orang-orang yang kemudian punya sikap seperti ini. Dalam kehidupan saudara dan saya, dalam pelayananmu dengan apa yang kamu alami bersama dengan Tuhan, tidak semuanya orang pasti menyukainya. Akan ada orang-orang yang cemburu, ada orang-orang yang iri, ada orang yang tidak suka dan kemudian menyindir saudara, mengejek saudara. Saat itu menyindir, mengejek, mengolok mereka bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur. Kan bukankah itu sering kali terjadi kepada saudara dan saya? Apa itu orang-orang Pentakosta? Jangankan murid-muridnya, masih ingat kemarin ketika Yesus mengusir setan? Ya, Yesus mengusir setan dengan kuasa dari Roh Kudus. Dia mengusir dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Dia mengusir dengan finger of God, dengan jari Allah, supaya setan itu keluar dan setan itu keluar. Lalu mereka berkata begini, Yesus usir setan dengan kuasa Baal-Zebul. Kurang ajar orang-orang itu. Jadi kalau ada orang-orang tokoh agama, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang kemudian menyerang Yesus seperti itu, biasa saja kalau saudara dan saya sekarang diserang oleh orang mereka yang tidak mempercayai karunia-karunia Roh Kudus. Tapi seringkali kan kalian jadi minder. Banyak kali kemudian jadi minder, jadi tidak berani. Waktu mau berdoa saja kemudian bisik-bisik. Waktu kamu dari pulang kampung, kamu kenceng-kenceng enggak berdoamu? Nyanyi enggak? Kok di gereja sini? Nyanyi paling keras. Begitu pulang kampung, ketemu emaknya, induknya, ambeknya, itu seperti kerupuk yang disiram air. Saya tanya, ketika kamu tidak berani mengambil keputusan untuk kamu berdoa, saya tanya, rohmu menyala-nyala tidak? Rohmu menyala-nyala tidak? Rohmu juga hampir tenggelam, hampir padam karena kamu tidak berani. Mestinya sama seperti murid-murid, gak perlu peduli dengan orang lain. Kalau itu datang dari Tuhan, terima, kerjakan saja. Amin. Jangan manggut-manggut, belakangnya bunda. Kalau disindir orang, diajak orang, itu biasa. Itu makanan kita sehari-hari. Dan kita tidak perlu menjadi ciut. Justru kita semakin hari, semakin kuat bersama dengan Tuhan. Lalu lihat ini. Ayat 14 sampai dengan 21 dari Kisah Para Rasul ini. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena apa? Hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat.
dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lagi-lagi saya ingin menunjukkan kepada saudara kesejajaran atau pola yang terulang apa yang dialami oleh Yesus dengan apa yang dialami oleh murid-muridnya. Kira-kira apa? Bacaan Nabi. Kira-kira apa? Itu sih tidak ikuti dari pertama, ya. Saya sudah menjelaskan kemarin. Ketika Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, diperlengkapi dengan kuasa yang dari tempat yang maha tinggi di mana Roh Kudus turun, Yesus menggenapkan atau menerima penggenapan dari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi peristiwa Yesus dipenuhi Roh Kudus itu adalah menggenapkan apa yang tertulis tadi. Saya sudah bilang pada saudara tadi, ada landasan firman-Nya, ada janji yang tertulisnya bahwa Yesus menggenapi apa yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah padaku, dan kemudian saya coba menjelaskan tujuan daripada pengurapan itu, betul enggak? Untuk apa saja? Memberitakan Injil, betul enggak? Menyembuhkan orang yang patah hati, yang remuk hatinya, kemudian menyembuhkan orang buta, melepaskan orang dari tawanan. Jadi Yesus menggenapkan. Lalu ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus ini ternyata adalah penggenapan dari kitab Yoel. Keren sekali. Apa yang tertulis dalam kitab Yoel pasalnya yang kedua ayat 28 sampai 32. Nanti saudara baca di situ Yoel pasal 2 ayat 28 dan sampai 32. Lihat, Yesus diurapi menggenapi Yesaya pasal 61. Murid-murid diurapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, itu menggenapkan kitab Nabi Yoel pasal 2 itu. Keren sekali. Mereka dapat mimpi, dapat penglihatan. Mereka kemudian apalagi di situ bernubuat demi nama Tuhan. Jadi itu sebenarnya tujuan daripada mereka dipenuhi Roh Kudus. Petrus menjelaskan bahwa kami ini tidak sedang mabuk oleh anggur seperti yang kalian tuduhkan kepada kami. Apa yang terjadi ini, hai orang-orang Yahudi, dengar dengan baik. Dia ingin menjelaskan bahwa apa yang terjadi ini itu adalah menggenapkan apa yang dikatakan disampaikan oleh Nabi Yoel dalam pasal 2 itu pada hari-hari terakhir. Berarti kan ini hari-hari terakhir itu dimulai pada waktu Yesus pelayanan. Hari-hari terakhir itu bukan saat ini. Kita sekarang ini adalah di bagian akhir dari hari-hari terakhir. Jadi kalau saudara mau lihat firman Tuhan, hari-hari terakhir itu dimulai dari pelayanan Yesus di muka bumi itu sudah disebut hari-hari terakhir. Mengerti? Itu sudah mulai akhir zaman. Jadi akhir zaman itu bukan abad 20, bukan dimulai dari para pelayanan Yesus. Ini makanya hari-hari terakhir. Nah sekarang ini saudara dan saya ada di bagian akhir daripada hari-hari terakhir. Karena saudara dan saya berada pada bagian akhir dari hari-hari terakhir, bertobat sungguh-sungguh, hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan terus-menerus jatuh bangun dalam dosa. Lihat, ini sebuah penggenapan. Nanti saya akan ingin menjelaskan kepada saudara selanjutnya bahwa saudara dan saya perlu memahami bahwa apa yang terjadi dalam Alkitab itu selalu ada landasan firman-Nya. Tidak sembarangan, bukan ide manusia, tapi memang yang kemudian Tuhan sudah nyatakan pada waktu itu. Sekali lagi, ada hal yang penting yang saudara dan saya harus ketahui. Ada pola yang selalu berulang.
Ke depan saya akan mengajar saudara menyampaikan tentang pola tentang hujan akhir, supaya itu kemudian kita tahu kebenaran firman Tuhannya. Perhatikan dengan baik pergerakan apa yang terjadi. Kalau sekarang saya bicara tentang pergerakan, perhatikan ini dengan baik. Pergerakan Tuhan selalu ada landasan firman Tuhan. Saudara mesti tahu. Jadi perhatikan ini, kenapa saya ngomong begini? Kalau ada orang mendengungkan, ada ketahuan rohani, ada ini, ada itu, saudara mesti kritis. Landasan firmannya apa? Mengerti mas saya? Kebenaran firmannya apa? Sebab nanti orang-orang membuat hanya untuk sensasi mereka sendiri. Sebab apa yang dialami Yesus ada dasar firmannya. Apa yang dialami oleh murid-murid ada dasar firmannya. Mengerti saya? Jadi dari pihak Tuhan, itu Tuhan menyampaikan kebenarannya, menyampaikan janjinya, menyampaikan keputusannya. Ada dua hal penting. Itu pertama, segala sesuatu itu ada dasar kebenaran firmannya dan itu inisiatif daripada Tuhan. Bukan karena doa orang, tapi memang itu kehendak Tuhan. Mengerti? Janji itu adalah kehendak Tuhan. Yang kedua, ada sebuah kerinduan daripada orang-orang percaya. Sesuatu terjadi, selalu harus ada kerjasamanya. Ada pihak Tuhan, ada pihak manusia. Tuhan berjanji, dan Yesus kemudian mengirimkannya, itu pihak Tuhan. Tapi pihak manusianya mau menerima atau tidak. Mengerti saudara? Lihat ini, bahwa mereka murid-muridnya, mereka dengan tekun, mereka dengan rindu, mereka berdoa saking rindunya supaya hal itu terjadi. Ketika mereka punya kerinduan yang kuat ini, maka kemudian boom, seperti api yang menyambar korban persembahan. Itu kemudian terjadi dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini maksudnya saya ingin sampaikan. Kalau Tuhan punya kehendak, tapi saudara saya tidak punya kerinduan, kita tidak akan mengalami apa-apa. Mengerti mas saya? Makanya mulai sekarang, saudara saya harus punya kerinduan yang kuat. Datang di hadapan Tuhan dan berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kami rindu lawatan itu terjadi. Saya ingin membangkitkan roh kalian semua yang hadir pada pagi hari ini. Rindukan dengan sungguh-sungguh lawatan terjadi atas kita semuanya. Kalian kemarin-kemarin pernah mengecap apa yang datang daripada Tuhan, tapi itu belum seluruhnya. Mengerti mas ya? Apa yang kita alami bersama dengan Tuhan? Waduh, anggur yang baru, kalian menari-nari dengan Tuhan, kalian dilawat luar biasa. Itu belum puncaknya, itu baru awalnya. Kalau kalian merindukan yang lebih besar, hal itu akan terjadi dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati sekarang sampai dengan sekarang. Amin.